Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 21 Juni guys, pukul 14:10. Gua mau bahas BUMN karena sekarang bulan Juni dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan TBK itu mengeluarkan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali, ya kan? Nah, biasanya ketika full year tahun 2023 itu di bulan Januari, Februari, Maret atau paling lambat April perusahaan TBK sudah merilis laporan keuangan. Cuman kita mau bahas BUMN dan BUMN itu nggak semuanya perusahaan TBK. Jadi ada yang baru rilis di bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Kayak Pertamina, PLN itu lama dia merilis laporan keuangannya. Jadi kita tahu dia laba atau tidak di tahun 2023 itu bukan di bulan Maretnya. Kayak begitu guys. Bahkan ada yang nggak rilis laporan keuangan dan nggak update lagi sejak tahun 2020 dan 2021 ya. Nah, gue mau bahas BUMN ya. Gue ambil datanya dari webnya BUMN, bumn.go.id, .go.id portofolio, kemudian BUMN. Di sini ada berbagai macam, tapi di sini lu nggak akan menemukan kayak Pegas gitu ya, Pegas, PGEO, Antam, kemudian PTBA, lu nggak, karena semuanya sudah tergabung di sini guys, Main ID. Sudah tergabung di Main ID. Demikian juga kalau lu menanyakan, "Bang, kenapa Indofarma yang kemarin lagi bermasalah, kenapa nggak ada, Bang?" Karena udah tergabung juga di sini nih guys, di Bio Farma. Nah, menurut informasi yang beredar ya, BUMN itu menargetkan perampingan sampai paling tidak di angka 37 BUMN. Kalau berdasarkan web yang sama, itu ada 41 BUMN. Nah, gue mencatat sekarang ada 44 kalau berdasarkan ini guys ya. Kalau lu lihat di Google lagi pasti lu lebih bingung karena ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 77. Besar kemungkinan itu merupakan anak-anaknya dan cucu-cucu perusahaan BUMN kalau ada. Nah, ini kita bahas guys. Mana yang sebenarnya mencatatkan keuntungan, ya kita kan harus by data. Mana yang sebenarnya mencatatkan kerugian dan mana yang gue coba ngulik tapi ternyata ada yang gua nggak bisa dapatkan datanya ya guys ya. Di sini kayak ada PLN, Pertamina, Bio Farma. Bio Farma ini ada di dalamnya ada Kimia Farma dan ada Indofarma. Dia mengalami kerugian 2,2 T. Ini angka-angka ini dalam triliun ya guys ya. Nah, ini nih. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, "Wah, BUMN rugi terus, BUMN rugi semua." Kemudian apalagi tuh? Pemerintah sekarang nggak becus gitu ya. Kemudian macam-macam lah. Kita kan banyak melihat kayak begitu ya. Banyak ada komentar-komentar seperti itu. Tapi kita sebenarnya harus lihat datanya. Harus lihat datanya dulu. Sebenarnya BUMN kita ini rugi atau enggak sih? Dan kerugiannya berapa? Kalau kita lihat ya, mostly, kebanyakan, mayoritas itu mengalami untung, mendapatkan keuntungan. Hanya beberapa yang mendapatkan atau mengalami kerugian ya. Walaupun sekali lagi guys, ini hanya angka. Kita nggak tahu apakah beneran untung atau tidak karena yang kita lihat adalah angkanya. Ya kayak Pertamina. Nah, ini kita coba sort nih. Kita coba sort BUMN yang paling mencatatkan pendapatan paling besar. Nah, ini kalau mengalami kerugian paling besar ini guys, ada Wijaya Karya. Nah, ini yang TBK nih guys, Wijaya Karya, Waskita, Bio Farma. Bio Farmanya nggak TBK, tapi Kimia Farmanya TBK. Indofarmanya juga TBK. Krakatau Steel dan Perumnas. Dia mengalami kerugian 96 miliar. Nah, ini kalau misalkan kita melihat dari BUMN yang terdata, yang gua dapatkan datanya dan yang mengalami kerugian. Total kerugiannya adalah sekitar 15 triliun, 15 T. Kalau kita lihat dari yang paling tinggi itu Pertamina guys. Pertamina 72 T, BRI dia setahun 2023 full year ya. Dia mencatatkan keuntungan 60 triliun, Mandiri, Main ID. Main ID ini ada Freeport, kemudian ada Bukit Asam, kemudian ada Aneka Tambang, dan lain-lain. Ada Telkom, Telkom mencatatkan keuntungan 24 T. Kemudian ada PLN guys, PLN 22 T.
BNI 20T, Jasa Marga, PT Pupuk, Pelabuhan Indonesia, Garuda Indonesia. Nah, khusus Garuda Indonesia, ya, sebenarnya kalau kita bahas laporan keuangannya secara detail, dia bukan untung 4T, guys. Bukan untung dari laba operasinya, melainkan dari restrukturisasi hutang. Itu, guys, Garuda Indonesia. Kemudian ada BTN, ya, dia untung 3,5T. SMGR, Hutama Karya. Kemudian ada PT Kereta Api Indonesia, kemudian ada Dana Reksa, Aviasi Pariwisata, Injourney, Reasuransi Indonesia Utama, Biro Klasifikasi Indonesia ya, dan PT Pos. PT Pos ini untungnya 490 miliar. PT Pembangunan Perumahan, ya di sini ada banyak nih guys. Di Adikarya dia untung 214 miliar tahun 2023. Total guys ya, total kalau kita melihat BUMN secara keseluruhan, dia untungnya adalah 319T. Jadi 319 triliun. Nah, ini lu kan tahu nih yang paling atas nih, Pertamina, BRI, Mandiri, Main ID, Telkom, PLN, BNI, Jasa Marga, PT Pupuk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita total keseluruhan BUMN yang mendapatkan keuntungan, itu totalnya adalah 319 triliun. Ya, yang mengalami kerugian yang tadi guys, dari Perumnas, Krakatau Steel, Bio Farma, Waskita Karya, Wijaya Karya, ini 15T. 15T. Nah, selain itu, ada BUMN yang gua coba kulik, gua coba cari datanya, gua coba buka webnya, lihat laporan keuangan atau laporan tahunannya, gue nggak nemu datanya. Apa nih guys? Land Industri, Perum Bulog, Perhutani, Perkebunan Nusantara 3, Asuransi Jiwasraya yang sempat bermasalah ya. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Asabri, Industri Kereta Api, Perusahaan Umum Damri, Perum Lembaga Penyelenggaraan, Perum Jasa Tirta 2, dan Produksi Film Negara. Nah, lu kalau misalkan tahu, silakan lu berkomentar. Ini ada berapa perusahaan nih? Ada 12 BUMN, ya, yang gua belum dapat datanya. Kalau lu dapat datanya, silahkan berkomentar. Nggak ada datanya ini, gua nggak tahu secara rinci ya. Apakah memang tidak dipublikasi? Apakah dia mengalami kerugian atau keuntungan? Gua nggak tahu. Apakah dia sedang dalam proses perampingan? Kan kita juga sempat dengar ya, katanya Waskita, Wijaya Karya, Adikarya mau di merger. Kayak begitu-gitu guys. Ya, apakah sedang mengalami proses merger apa perampingan? Karena seperti yang kita tahu ya, targetnya BUMN itu ada 37 BUMN. Supaya tidak terlalu banyak. Katanya sih begitu guys. Nah, ya inilah BUMN kita ya guys ya. Kebanyakan sih memang mengalami keuntungan, dan memang perusahaan-perusahaan TBK yang kita tahu kayak BRI, Mandiri, Telkom, BNI, ya, Semen Indonesia, terutama Big Bang yang tadi gue sebutin, Telkom, itu bagi dividen. Jadi salah satu bukti bahwa si perusahaan ini memiliki uang, ya. Kan ada yang mengatakan, laporan keuangan kan bisa dimanipulasi. Ya, betul. Semua perusahaan, baik BUMN, baik swasta, bukan memanipulasi, tapi belum nggak selalu 100% tepat gitu ya. Ya, bisa dibilang dimanipulasi lah. Nah, untuk membuktikan laporan keuangan itu, si perusahaan ada duitnya atau enggak, ya dia bagi dividen. Nah, kebanyakan memang perusahaan-perusahaan Big Bang, kemudian BUMN yang terdaftar di Bursa Efek, yang listing, yang TBK itu membagikan dividen. Kecuali ya kayak Garuda Indonesia, kayak Waskita gitu ya. Nah ini guys, Garuda Indonesia kan nggak ada dividennya nih. Nah ini perlu dipertanyakan. Makanya tadi gue bilang Garuda Indonesia itu bukan dari keuntungan operasi, melainkan dari restrukturisasi hutang Garuda Indonesia itu sendiri. Ya ini guys, BUMN kita ya guys ya. Ngobrol santai aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Kita udah tahu data-data BUMN yang mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.